Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Video kali ini kita akan membahas informasi terbaru terkait masalah TKB 90, yaitu sebuah informasi atau laporan yang harus memang dilakukan oleh pinjol kepada OJK, di mana di sini diberitakan bahwa ada indikasi 6 aplikasi pinjol legal yang akan menyusul bangkrut. Bener nggak sih? Apakah aplikasi itu benar-benar bakal bangkrut atau tidak? Jadi di dalam aplikasi pinjaman online itu terdapat istilah yang namanya TKB 90. Nah, ini merupakan tolak ukur tingkat keberhasilan aplikasi pinjaman online atau peer-to-peer lending terkait masalah kewajiban pelunasan atau penyelesaian kewajiban pinjaman online. Nah, di sini TKB 90 ini maksudnya adalah dalam waktu 90 hari. Nah, berapa persen kira-kira orang yang melakukan pinjaman atau proses pencairan pinjaman yang sudah dikembalikan selama dalam waktu kurun 90 hari tadi. Ya, itu yang dimaksud TKB 90. Sering kan kita lihat di aplikasi pinjaman online itu ada tulisan TKB 90 itu berapa persen. Itulah maksudnya ya. Jadi berapa persen tingkat keberhasilan aplikasi pinjaman online terkait proses penyelesaian pinjamannya, proses pinjamannya dalam waktu 90 hari. Ya, teman-teman. Oke, di sini ada 6 aplikasi pinjol itu di bawah 80%. Artinya di bawah 90% aja udah gawat nih, karena rata-rata banyak yang 100%, 90% ke atas. Tapi ini ada yang di bawah 80%, dan ini termasuk indikasi aplikasi-aplikasi yang bisa dalam tanda kutip banyak yang galbay, banyak yang gagal bayar, sehingga membuat orang-orang merasa aneh, sehingga membuat orang-orang, wah, ini jangan-jangan mau tutup nih. Wah, jangan-jangan kalau keterusan seperti ini, bisa-bisa aplikasi pinjol ini bakal segera bangkrut. Nah, aplikasi pinjol tersebut yang pertama adalah Fintech, yaitu sebesar 33,73%. Terus kemudian Trust IQ sebesar 70,13%. Ada Tanifan sebesar 36,07%. Ada iGrow sebesar 72,04%. Ada Danafix sebesar 75%. Dan ada Samir sebesar 68,58%. Data ini dilansir dari CNBC Indonesia dan ini merupakan data per Februari 2023 kemarin. Ya, jadi masih termasuk tergolong baru ya. Kalau kita lihat Fintech dan juga Tanifan itu benar-benar parah banget sih. Sampai 33% aja yang sukses untuk pengembalian dananya dalam waktu 90 hari terakhir. Ya, yang lain sih masih normal ya, 70, 68. Ya, mungkin tergolong rendah. Tapi kalau misalnya 70% berarti kan dari 100 orang yang minjem, 70 orang berhasil mengembalikan pinjamannya dalam kurun waktu 90 hari. Yang gagal itu 30%-an, jadi 30 orang. Kalau seperti ini, kalau seperti Fintech dan juga semacam Tanifan ini, dari 100 orang, cuman 30-an orang aja yang bisa menyelesaikan hutangnya kurang dari 90 hari. Nah, ini mungkin perlu diwaspadai buat teman-teman yang mau mengajukan pinjaman online di sini. Teman-teman harus pelajari dulu, perhatikan baik-baik apakah perusahaan ini mau jangka panjang atau jangka pendek, ataukah apa resiko-resikonya. Teman-teman harus jadikan angka ini sebagai pertimbangan, karena ya bukan tanpa alasan ya OJK memberikan atau menerapkan aturan semacam ini TKB 90. Pastinya ada hal yang mendasari kenapa ada istilah TKB 90 yang dimana itu harus dilaporkan. Jadi bukan asal angka-angka seperti ini ngasal aja, enggak ya, pasti ada tujuan di baliknya. Jadi untuk itulah kita harus hati-hati. Buat yang teman-teman yang sedang gagal bayar di sini, mungkin teman-teman bisa sharing dan cerita ya apa yang pernah kalian alami dan apa yang pernah kalian temukan ketika gagal bayar di sini. Apakah pinjolnya itu merupakan sebuah aplikasi yang memang terlalu ribet, atau mungkin bahkan juga hampir tidak peduli justru bahkan kalau banyak yang pinjol, kalau banyak yang gagal bayar di aplikasi mereka ya. Semoga teman-teman yang gagal bayar di aplikasi ini semoga bisa mendapatkan pencerahan bahwa ternyata bukan kalian doang yang galbay di sini. Jadi nggak perlu panik, nggak perlu pusing. Teman-teman tinggal fokus aja untuk menabung, fokus aja untuk menyisihkan sebagian uang kalian untuk membayarnya di kemudian hari ketika kalian sudah punya uangnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.